Tiga, dua, satu, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, salam pramuka. Kembali dengan saya Ali Hardianto, atau biasa adik-adik panggil saya dengan Kak Ali. Hari ini kakak akan coba untuk membedah suatu materi tentang kepramukaan. Tapi mohon maaf kakak-kakak ataupun adik-adik, apabila ada kekurangan mohon dimaklumi karena kakak juga masih belajar. Oke, materi kepramukaan ini kakak ambil hanya yang penting, kemungkinan besar penting untuk adik-adik. Mudah-mudahan ini penting ya untuk adik-adik ya. Nah, jadi tidak semerta-merta semua materi kepramukaan kakak ambil, enggak. Kakak hanya ambil materi kepramukaan sedikit, yaitu tentang makna dan kiasan dasar dalam gerakan pramuka. Tentu adik-adik mengenal dengan yang namanya nama siaga, penggalang, penegak, pandega, ataupun pembina. Nah, pembina itu biasanya adalah anggota dewasa. Nah, adik-adik tahu nggak siaga itu usianya dari berapa saja? Mari kita buka bahwasanya usia adik-adik siaga itu kisaran dari 7 sampai dengan 10 tahun untuk adik-adik siaga. Untuk adik-adik penggalang itu adalah usia dari 11 sampai dengan 15 tahun. Untuk adik-adik penegak, untuk kakak-kakak penegak itu usia dari 11 sampai usia kakak-kakak penegak itu dari 16 sampai dengan 20 tahun. Untuk kakak-kakak pandega itu usianya dari usia 21 sampai dengan 25 tahun. Nah, untuk kakak-kakak yang berada di usia pembina ataupun anggota dewasa itu ada usia dari 25 tahun ke atas. Oke, jadi di pramuka tidak mengenai yang namanya kelompok kelas, tapi mengenal namanya golongan usia. Oke, kita lanjut lagi. Ini adalah makna kenapa siaga dinamakan siaga. Oke, siaga itu diambil dari filosofi masa kebangkitan nasional pada tahun 1908, tepatnya yaitu 20 Mei 1908. Nah, siaga ini diambil dari peristiwa yaitu kebangkitan nasional. Adalah masa menyiagakan masyarakat dalam menghadapi pemerintahan kolonial Belanda dalam merintis kemerdekaan dan ditandai dengan kebangkitan nasional. Itu adalah poin kenapa siaga dinamakan siaga. Paham sampai situ adik-adik? Oke, kenapa sih siaga itu identik dengan kebangkitan nasional? Bahwasanya pramuka, kakak-kakak itu berharap, masuk kakak sendiri berharap adalah di usia siaga itu ada usia untuk merintis, mempersiapkan diri demi masa depan. Seperti itu kakak, mohon maaf ya kakak agak kurang lancar, ini juga sambil baca jadi sambil perhatikan saja ya. Oke, yang kedua itu adalah penggalang. Penggalang ini diambil dari peristiwa menggalang Persatuan dan Kesatuan Pemuda, tepatnya pada peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Adik-adik udah ada yang pernah ke Museum Sumpah Pemuda? Nah, kalau udah pernah ke sana pasti adik-adik tentu pernah melihat ada patung Pandu. Namanya dulu Pandu, bukan Pramuka ya. Nah, adik-adik di sana bisa lihat, karena sekarang masih pandemi ya, jadi adik-adik bisa sambil cari di YouTube tentang Sumpah Pemuda seperti apa. Lanjut, yaitu tentang penegak. Penegak itu diambil dari peristiwa menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau lebih tepatnya dengan peristiwa proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Itu filosofi yang diambil dari kata penegak. Lanjut lagi, yaitu pandega. Nah, pandega itu adalah masa memadegani, mengelola pembangunan dan mengisinya, yaitu masa sekarang, masa dimana kemerdekaan, Orde Baru, Orde Lama, Reformasi sampai sekarang, itu adalah masa pandega. Oke, mungkin adik-adik bingung ya? Iya kak, pasti bingung, sama kakak juga bingung. Tapi kakak harap di sini adik-adik dapat mengambil poin penting. Ya, jadi tidak usah semua harus diambil, cukup poin pentingnya saja seperti tadi. Kenapa sih siaga itu namanya siaga? Kenapa sih ada pramuka penggalang? Diambil dari peristiwa apa sih? Poin pentingnya untuk adik-adik, karena kakak lebih banyak interaksi dengan adik-adik siaga dan penggalang. Lebih tepatnya siaga itu tadi adalah peristiwa kebangkitan nasional, dan penggalang itu ada peristiwa menggalang kesatuan melalui Sumpah Pemuda. Sampai sana dulu adik-adik, mudah-mudahan paham ya. Oke, kita lanjut, yaitu kode kehormatan. Kode kehormatan itu apa sih kak?
Kode kehormatan itu adalah merupakan janji dan ketentuan moral seorang pramuka. Kode kehormatan itu bukan hanya ada di pramuka Indonesia tapi seluruh dunia. Cuman kakak di sini hanya akan menyampaikan tentang kode kehormatan pramuka di Indonesia. Kode kehormatan pramuka Indonesia itu ada dua. Yang pertama itu Satya Pramuka dan Dharma Pramuka. Bedanya, Satya itu merupakan janji, ya, dan Dharma itu merupakan ketentuan moral. Moral itu bisa jadi akhlak, etika, susila seorang anggota pramuka. Habis itu paham adik-adik? Jadi bisa bedain ya, apa itu Satya, apa itu Dharma. Satya itu adalah janji, ya, ingat janji. Dan Dharma itu adalah ketentuan moral. Moral itu adalah etika, akhlak, perilaku, tingkah laku dan lain-lain ya, seorang anggota pramuka. Kita lanjut. Kode kehormatan bagi pramuka itu disesuaikan dengan golongan usianya. Jadi, adik-adik itu dibedakan. Untuk siaga ada kode kehormatan tersendiri, untuk penggalang ada, penegak ada, pandega ada, dan tentunya untuk orang dewasa pun ada. Jadi disesuaikan dengan usia dan golongannya masing-masing. Nah, untuk siaga itu ada namanya Dwi Satya dan Dwi Dharma. Dwi itu berarti dua, Satya itu berarti janji. Jadi dua janji seorang anggota pramuka. Nah, untuk Dwi Dharma itu adalah dua ketentuan moral seorang anggota pramuka siaga. Nah, untuk penggalang, penegak, pandega dan orang dewasa ada namanya Trisatya dan Dasa Dharma. Nah, akan ada membedakan mana Trisatya untuk penggalang dan penegak serta pandega dan orang dewasa, nanti kita akan bahas. Tapi setelah ini kita akan bahas apa itu Dwi Satya dan Dwi Dharma. Ini sama seperti yang tadi kakak sampaikan, Dharma Pramuka itu apa, Satya Pramuka itu apa, adik-adik bisa di pause dulu, nanti dicatat boleh ataupun dibaca boleh. Oke, kita lanjut. Nah, Dwi Satya dan Dwi Dharma untuk pramuka siaga. Isinya kurang lebih sama. Untuk Dwi Satyanya depannya, yaitu demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menurut aturan keluarga setiap hari berbuat kebaikan. Poinnya yang membedakan yaitu adalah menurut aturan keluarga dan setiap hari berbuat kebaikan. Dan untuk Dwi Dharmanya itu ada siaga itu berbakti pada ayah dan ibundanya, siaga berani dan tidak putus asa. Jadi adik-adik bisa hafalkan ya untuk yang siaga ya, untuk yang siaga bisa hafalkan Dwi Satya dan Dwi Dharma. Dwi Satya itu adalah tadi poin pentingnya ya, adalah menurut aturan keluarga dan setiap hari berbuat kebaikan. Jadi adik-adik siaga jangan lupa ya setiap hari berbuat kebaikan. Nah, dan siaga juga punya ketentuan, punya moral, etika, yaitu siaga itu berbakti, harus bakti pada ayah dan bundanya. Ayah dan bundanya di rumah, ataupun mungkin ada kakek nenek yang sama tinggalnya sama kakek nenek, tetap harus berbakti. Dan siaga itu harus berani dan tidak putus asa. Jadi siaga itu harus berani dan tidak putus asa. Berani di sini berani melakukan hal yang benar, bukan berani melakukan hal yang salah. Dan tidak putus asa ketika adik-adik dikasih suatu tantangan, adik-adik harus terus gapai sampai dapat itu dan tidak putus asanya. Sampai situ adik-adik paham ya? Oke, kita lanjut untuk adik-adik penggalang itu ada yang membedakan. Nah, di sini ada Trisatya untuk pramuka penggalang. Dan di sini ada Trisatya untuk pramuka penegak, pandega, dan anggota dewasa. Yang membedakan sebenarnya sama isinya, cuman ada kata yang membedakan. Adik-adik kalau jeli silakan bisa dilihat, ini Trisatya untuk adik-adik penggalang, dan ini Trisatya untuk adik-adik mohon maaf untuk kakak-kakak penegak, pandega, dan anggota dewasa. Ini ada yang membedakan ya antara dua ini. Nah, kakak di sini garis bawahi di sini nih. Ada kata mempersiapkan diri dan ada kata ikut serta. Nah, poinnya di sini adalah untuk adik-adik penggalang harus bisa untuk mempersiapkan diri membangun masyarakat. Jadi disiapkan dari sekarang adik-adik untuk yang penggalang. Nah, untuk yang kakak-kakak penegak itu harus ikut serta, udah harus ikut serta. Yang penegak, pandega, dan kakak termasuk kakak seorang pembina harus ikut serta membangun masyarakat dari hal yang terkecil. Sampai situ ya. Mungkin adik-adik yang penggalang bisa baca, bisa pause dulu videonya dan dibaca. Oke?
Kita lanjut. Nah, untuk Trisatya ataupun untuk Pramuka Penegak Kandega bisa adik-adik baca. Nah, ini ada yang terakhir yaitu Dasa Dharma untuk penggalang sampai anggota dewasa. Isinya sama, tidak ada yang berbeda. Semua dari takwa, cinta alam, termasuk sampai suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Sampai situ adik-adik gimana? Cukup paham atau makin pusing dengan materi yang kakak sampaikan? Nah, kakak silakan, kakak persilakan adik-adik untuk mencari dimanapun materi yang adik-adik pengen, adik-adik mau. Tidak semerta-merta adik-adik harus sesuai dengan yang kakak ucapkan, enggak. Tapi adik-adik bisa cari materi seluas manapun. Jadi tidak melulu harus, aduh kata Kak Ali tuh gini loh, kata kakak ini tuh gini loh, enggak. Jadi adik-adik tuh silakan untuk mencari materi dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Tapi ingat, materi ataupun ilmu yang adik-adik terima harus adik-adik bisa saring terlebih dahulu. Oke, gimana adik-adik? Paham? Mudah-mudahan paham ya adik-adik ya. Sebelum kita akhirin pembelajaran pada hari ini, karena kakak bikin videonya khusus untuk pembelajaran, jadi kakak belum bikin video untuk yang lain. Mudah-mudahan kedepannya kakak bisa membuat video materi-materi untuk adik-adik, seperti mungkin nanti kakak akan mengajarkan gimana caranya belajar pramuka secara menyenangkan, atau mungkin ada yang minat dengan dunia fotografi, ataupun ada minat dengan dunia komputer dan lain-lain. Mungkin kakak akan sharing tentang ilmu yang kakak dapat. Dan adik-adik boleh komentari kakak, kak gimana? Kakak butuh komentar dari adik-adik gimana tentang video kakak, gimana tentang pembelajaran kakak. Kalau kak kayaknya kurang ini deh kak, kayaknya kurang itu deh kak. Silakan adik-adik komentar di kolom komentar gimana pendapat adik-adik tentang kakak. Jangan sungkan, jangan malu, silakan sematkan di kolom komentar. Jangan lupa adik-adik kalau mau belajar bisa subscribe YouTube kakak yaitu Ali Hardianto. Jangan lupa di like kalau adik-adik suka, dan jangan lupa di komen untuk meramaikan komentar dan tentu memberikan pesan positif terhadap kakak dan teman-temannya lainnya. Dan ingat pesan dari kakak, adik-adik dalam bersosial media, baik mungkin ada yang menggunakan Facebook, Instagram, ataupun TikTok dan lainnya, adik-adik harap untuk menjaga etika dalam bersosial media. Ingat loh, jangan seperti jangan seperti macan yang dikandangin, tapi ketika keluar ya dikucing. Adik-adik tidak boleh ketika bersosial media itu sembarangan, nggak boleh sama sekali, enggak. Adik-adik harus tetap punya etika dalam bersosial media. Dalam menggunakan kata, dalam menggunakan bahasa, adik-adik harus punya etika, termasuk harus bisa memberikan pesan positif terhadap teman-teman adik-adik ketika bersosial media. Seperti itu ya. Kakak pesan untuk adik-adik baik-baiklah dalam bersosial media. Ingat, jangan sembarangan bersosial media. Dan untuk adik-adik, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan materi kakak cukup ya untuk hari ini, dan kita akan lanjut di sesi berikutnya setelah materi ini. Kakak akhiri dengan kata alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih, salam sejahtera untuk semuanya, salam pramuka, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.